Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam amma ba'du la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari kelima kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mubarak Al-Bukhari. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam Al-Hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id ibni Abi Jamrah Al-Adadi Al-Andalusi. Al-Fatihah. Thumma ila jami' muallimil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ila al-muntaha. Sayulillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman istama'na hahuna bisababihil Fatihah. Iyaka Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah qala, An Muawiyah diriwayatkan dari Muawiyah, qala berkata Muawiyah, sami'tu, aku mendengar an-nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man barang siapa yuridillahu bihi khairan,
Man barang siapa yuridillahu dikehendaki oleh Allah. Man barang siapa yuridillahu yuridi dikehendaki Allah oleh Allah. Bihi khairan khairan pada kebaikan. Yufaqihu maka akan difahamkan fitini terhadap agama. Ini lanjutan hadis yang kemarin. Wa innama bahwa ana aku qasimun adalah pembagi. Wallahi dan Allah qasimun adalah pembagi. Wallahu dan Allah yu'ti adalah sang pemberi. Walan tazala walan tazala dan senantiasa hadhil ummatu umat ini qaimatan mentaati ala atas amrillahi perintah Allah. La yadurruhum la tidak akan yadurruhum membahayakan mereka man seseorang atau seorang khalafahum yang menentangnya hatta hingga ya'ti datang amrullahi keputusan Allah. Lanjutannya yang kemarin hadis ini. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan sendiri oleh Allah tentang agama.
Jadi umat Islam akan senantiasa berada di jalan Allah. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan kebaikan, Allah sendiri nanti yang akan mengatur semua kebaikan ini. Jadi kita nggak akan bisa merekayasa, oh kebaikannya begini-begini ini ya. Jadi wa inna ma ana qasimun wallahu yuti. Jadi ini Nabi namanya Al-Qasim, sang pembagi. Artinya Qasim ini pembagi antara rahmatnya Allah, ya rahmat dari Allah kepada makhluk-makhluknya. Karena ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, kamu tadi ngapain ketemu Allah? Tadi Allah memanggilku Al-Qasim. Kata Allah, aku dipanggil Al-Qasim karena aku adalah sang pembagi. Jadi pembagi rahmatnya Allah. Ya memang kebetulan Nabi juga punya anak namanya Qasim. Makanya kalau tawasul kepada Nabi supaya dapat bagian rahmatnya Allah, ya Abul Qasim, ya. Jadi ada sebutan lagi Abul Qasim. Ya Abul Qasim, ya Amirul Mukminin, ya Sayyidana, ya Maulana. Orang macam-macam lah menyebutnya Nabi ketika tawasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Inna tawasalna wastasfa'na. Ya wajihan indallah, isfa'lana indallah. Ini dawuhnya Nabi sendiri. Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Qasim, ya pembagi rahmatnya Allah. Kita ini yang menerima rahmat. Jadi jenengan ngaji, ini kitab hadis Sahih Bukhari, masing-masing yang hadir dan duduk di majelis ini dibaginya ya sesuai kapasitasnya masing-masing. Memahaminya pun akan berbeda-beda. Tapi hasilnya tetap sama hasil akhirnya. Jangan khawatir, jenengan yang katakanlah RAM-nya masih 4, 2, tetap kebagian. RAM-nya yang sudah 8, ya. Terus internalnya sudah 1 tera, ya tetap kebagian semuanya. Nah, jadi kan katakanlah contohnya yang RAM-nya masih kecil, ya 8 ke bawah. Bagaimana menyimpan semua bagian-bagian yang diberikan oleh Allah melalui Nabi? Ya disimpan di eksternal. Kalau nggak mampu menghafal, maka tulislah. Ya. Jadi kalau nggak mampu mengingat menghafal, maka tulislah. Maka punya kitab. Ya, kalau punya kitab, lupa kitabnya bisa dibuka lagi. Nah, ini pentingnya kitab. Walan tazala hadhil ummah. Senantiasa umat ini akan mentaati perintah-perintahnya Allah. Islam ini kan dari dulu luar biasa, ya, diuji oleh orang-orang yang di luar Islam, ya difitnah sana, difitnah sini, ya difitnah katanya sumbernya teroris dan sebagainya. Ketika kita di Barat kalau begitu, tapi ya tetap santai-santai saja, nggak usah khawatir. Bahwa nanti Allah akan menunjukkan sendiri kebaikannya dengan adanya fitnah-fitnah itu. Contohnya seperti negeri Imam Ghazali yang dulunya mayoritas Islam, ya Bukhara itu, ya Rusia lah sekarang, dulu di Soviet. Akhirnya secara politik umat Islam kalah. Nah akhirnya negaranya Imam Bukhari jadi komunis. Komunis itu adalah negaranya, tapi umatnya tetap Muslim. Ya akhirnya komunisnya hancur tahun 90 berapa itu hancur. Ternyata Islam tumbuh lagi lebih besar. Ya. Malah yang seperti Chechnya pecahannya Uni Soviet, Samarkand ini pecahannya Uni Soviet yang jadi negaranya Imam Bukhari, ada kota Bukhara. Ya. Ternyata umat Islam di sana juga berkembang pesat, hanya saja kalah dari sisi politik. Makanya dengan yuridullahu bihi khairan, ini jenengan memahaminya jangan terbalik. Contohnya begini, orang banyak yang memahami politik itu kotor, semuanya sepakat politik itu kotor.
Tapi kalau jenengan tidak berpolitik akan kalah dengan orang politik. Karena orang yang berpolitik itulah yang bisa berkuasa. Maka umat Islam wajib berpolitik karena untuk kekuasaan. Oke, coba kalau umat Islam tidak ada di pemerintahan, di parlemen tidak ada, jenengan nanti lama-lama nggak boleh adzan, nggak boleh qomat, bukber aja sudah nggak boleh. Yang pertama pejabatnya dibatasi, lama-lama RT-nya ke bawah, kami tua nggak boleh, lurah nggak boleh. Nah ini karena yang dikehendaki Allah apa terhadap kita, ya makanya Nabi mengulang lagi yang hadis yang sebelumnya kan yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu harus dengan proses belajar ngaji, ya. Jadi jenengan jangan alergi dengan politik. Tanpa politik kita juga akan kalah. Contohnya ketika di Eropa, ya, Eropa itu Andalus, ini yang tempat kelahirannya Syekh Abi Jafroh Al-Andalus itu kan Spanyol, ya, Cordova, Granada, dulu itu tempatnya kekhalifahan Islam, berkembang pesat. Umat Islam sudah gemah ripah lo Jinawe, ditinggalkanlah ekonomi politiknya, negaranya diserahkan kembali kepada orang Nasrani. Akhirnya Ratu Isabella berkuasa lagi. Setelah berkuasa, ya umat Islam mulai nggak boleh bukber, mulai nggak boleh traweh, mulai harus ada ulang tahun, harus pakai topi mirip kerucut, ya. Nah, mulai harus niup lilin dengan di atas kueta dan sebagainya. Itu karena kita kalah politik, ya, karena kalah politik kita nggak mau belajar ilmu politik. Ya santri ya belajar kitab kuning, belajar fikih dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang lain juga dipelajari, ya, supaya kita ini nggak kalah dengan yang lainnya. Jadi umat Islam harus memahami segala sisi. Ojo sing kadung mondok kitab kuning dok, jangan. Nah, sing kadung umum dok nggak pernah ngaji. Akhirnya ketika sudah ditokohkan jenengan bingung. Ini juga jadi fenomena. Sebenarnya fenomena ini bukan hanya sekarang, zaman dulu. Peradaban Islam pernah maju luar biasa karena Iqra tadi. Akhirnya sekarang mundur. Mundur. La yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Jadi tidak akan membahayakan mereka seorang yang menentangnya, khalafahum yang menentangnya. Islam berapa kali ditentang, difitnah. Nah, kemudian kan ada kasus fitnah ustadz mencabuli santrinya, ya itu gak usah heran. Anaknya tokoh besar, kiai yang menggauli santrinya gak usah besar, gak usah risih. Itu hal biasa hidup di dunia. Karena apa? Itu membuktikan, ya, walaupun umat Islam di Indonesia contohnya tidak semuanya paham agama, tapi mereka dengan perbuatan itu kan menolak. Berarti intinya syariat Allah masih perlu ditegakkan. Oke. Itu aja mikirnya, nggak usah dipikir, wah gua naik kiai kok gini-gini, terlalu apa ya, terlalu halu. Ada gitu-gitu sudah, karena ini hadisnya Nabi, diorat-arit orang model apapun Islam tetap akan menampakkan kebenarannya. Ya. Nyatanya orang-orang yang nggak paham apapun, kalau zina pun tidak akan disukai, mencuri pun juga tidak akan disukai. Berarti syariatnya Allah masih tegak di tengah-tengah umat manusia. Hatta yati amrullah, ya, sampai datang keputusan Allah. Orang korupsi itu kan ya ditutup-tutupi terus, ya, sampai keputusan Allah. Waktunya kotak Pandora dibuka, ya dibuka. Siapapun gak akan bisa menghalang-halangi. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Nabi adalah sang pembaginya, ya, pembagi rahmatnya Allah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ngaji itu selalu berkirim Fatihah kepada Nabi supaya kita dibagilah rahmatnya Allah, ya.
melalui hadis ini. Kita lanjutkan. An Asma'a radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Asma. Asma ini adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya Sayyidah Sayyidah Aisyah. Jadi kakaknya Sayyidah Aisyah. Beliau adalah istri sahabat Nabi namanya Zubair, Al-Zubair. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair. An Asma'a, diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiya, itu harokatnya dulu ya. Annan Nabiya, sesungguhnya Nabi, yang terjemah diganti annan Nabiya, ganti fathah. Sallallahu alaihi wasallam hamidallah, hamidah memuji Allah, kepada Allah. Wa asna, dan menyanjung alaihi, kepada Allah. Tsumma qala, kemudian bersabda atau berkata-kata. Jadi kita kalau orang alim ya mau menyampaikan sesuatu di muka umum itu kan salam dulu ya, qabla kalam, jadi salam dulu sebelum berkata-kata. Sekarang malah kemenye Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu kan ya salam dulu, terus memuji-muji Allah ya. Jadi namanya salam qabla kalam. Jadi salam dulu sebelum berbicara. Orang sekarang kemenye berbicara bla 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 bla, ini baru assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah geleng-geleng ya, wis wae buka karepmu. Ini yang disampaikan oleh Sayyidah Asma. Nabi itu sebelum berbicara apapun ya mengucapkan basmalah, hamdalah ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, seperti itu ya. Kalau kita umatnya ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi itu standarisasi dari Nabi. Iku beda tuh monoton ngono ae gak paham itu gitu loh. Ini memang standarnya Nabi. Wa sahbihi ajma'in itu ya standar. Karena apa? Daripada jenengan menyebut ya sahabat Nabi fi hadhihi daftar, fi hadha daftar, malah kacau ya, pokoknya ajmain semuanya, tidak ada yang terlewat ya. Pernah saya itu orang ngomong sama saya, Gus, orang-orang itu pidato kok monoton atau gitu, enggak monoton, itu memang yang diajarkan Nabi begitu. Jadi kita kalau mau bicara, contohnya pasrah manten gitu ya, ya salam dulu, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah, alhamdulillah. Nah, kalau singkat ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ya sudah. Itu bagi pemula yang menghafalkan pembukaan-pembukaan seperti yang diajarkan Nabi terlalu panjang, ya sudah, begitu cukup ya. Ya kadang-kadang yang saya agak prihatin apa pranoto coro manten wis belangkonan macam medidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus salamnya wis dikletot semuanya gitu. Terus mana sing apa khabroan indah, khabroan enak, terus MC ini dikletot ya. Itu kan apa maksud saya itu, kalau jenengan mantu ya pasrah sama
patah manten atau WO kalau orang anak sekarang wedding organizer itu ditanya itu yang juru periasnya, aku boleh no MC sing iso mocong ini. Saya setiap ada acara gitu yang diserahkan ke saya, MC-nya saya tanya, kamu bisa nggak baca ini? Nah, kalau bisa, ya ini saya suruh baca ini. Kalau nggak bisa, ini saya kasih tag-nya. Itu, jadi saya duwe gawe Romo Kiai Haji ya. Yang punya gawe itu Romo Haji, ya. Orang sepuh, pilih sepuh, jadi sesepuhnya kampung. Ya sebenarnya bukan salahnya Pak Kaji, Bu Kaji bukan. Makanya salah kita itu ketika pilih acara pasrah semuanya bongkoan, nggak dikasih catatan. MC-nya harus yang bisa mengucapkan basmalah, hamdalah, sholawat salam kepada Nabi. Kalau nggak bisa ya kasihlah tag-nya gitu. Ya, saya semua kalau ada acara yang menyangkut begitu ya saya kasih tag. Yang cerminan kita Islami, ya, caranya juga Islami. Walaupun ada Jawa nggak ditinggalkan nggak masalah, tapi pembukaannya tetap itu sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Asma. Ma min syai'in, ya. Ma tidak min ada, syai'in sesuatu pun, ya. Ma min syai'in tidak ada sesuatu pun. Lam akun yang belum urituhu diperlihatkan kepadaku illa kecuali ro'aituhu aku diperlihatkannya fi maqami di tempatku hadza ini hatta hingga al jannatu surga wan naru dan neraka fa ukhiya lalu diwahyukan ilayya kepadaku annakum bahwa kalian yuftanuna terkena fitnah fi kuburikum di alam kubur kalian misla seperti atau qariba hampir la adri aku tidak tahu ayya mana zalika dari keduanya. Jadi ini perawinya agak ragu-ragu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Asma. Qalat berkata, siapa asma'u Sayyidah Asma? Min fitnati dari fitnah, min fitnatil masihid dajjali dari fitnah al-masih dajjal.
yuqalu akan ditanya, jadi kita nanti akan ditanya, ma ilmuka bihadzar rajuli, ma apa ilmuka yang kamu ketahui, bihadza mengenai ar-rajuli laki-laki ini. Fa amma adapun al-mu'minu orang mukmin, atau al-mukinu orang mukinu, la adri aku tidak tahu, bi aihima tentang keduanya, qolat yang dikatakan Asma'u oleh Sayyidah Asma, fayaqulu menjawab orang-orang mukmin atau orang-orang mukmin menjawab, wa dia adalah Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah. Ja'ana datang pada kami, bil bayyinati dengan membawa penjelasan, wal huda dan petunjuk, fa'ajabna maka kamu memenuhi, fa'ajabna maka kamu memenuhi, wattaba'na dan kami mengikuti. Tadi itu fa'ajabna memenuhi, maksudnya memenuhi perintahnya atau ajakannya. Fattaba'na dan kami mengikuti. Wa Muhammadun, wa dia adalah Muhammadun Nabi Muhammad, salasan diucapkan 3 kali, fayuqalu dikatakan kepada orang itu, nam tidurlah, solihan yang nyenyak, qad sungguh alimna kami telah mengetahui,
In kunta, bahwa kamu lamukinan adalah orang-orang yang yakin bihi dengannya, kembali pada Nabi. Wa ammal munafiku, wa amma sedangkan al munafiku orang munafik, awil murtabu, atau al murtabu orang-orang murtad. La adri, aku tidak tahu. Aimana zalika, keduanya. Qalat, yang dikatakan Asma'u oleh Sayyidah Asma'. Fayaqulu, mereka menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu, aku mendengar. An-nasu, para manusia. Yaqulu, berbicara. Syai'an, sesuatu. Fakultuhu, maka aku pun mengatakannya. Jadi pada hadis ini perawi ragu-ragu mengatakan hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Asma, ya. Kemudian hadisnya dilanjutkan pada hadis ke-13. An Abi Hurairah annahu qala, An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, annahu, bahwa Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, siapakah as'adun nasi, as'adu, paling beruntung, an-nasi, orang. Jadi kalau terjemahnya, man, siapakah as'adun nasi, orang yang paling beruntung, bi syafa'atika, mendapat syafaatmu, yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Qala, menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lakot sungguh Zonantu aku telah mengira Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, Allah an bahwa la tidak ada yas'aluni yang bertanya ni kepadaku an tentang hadal hadisi hadis ini ahadun seseorang awalu yang lebih awal minka darimu lima karena Ra'aitu aku melihat min dari khirsika perhatianmu alal hadisi ala pada al hadisi hadis ini as'adun nasi orang yang paling beruntung bi syafaati mendapatkan syafaatku yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat man orang man adalah orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah khalison dengan ikhlas atau murni ya. Min dari qalbihi hatinya au nafsihi atau nafsihi dari jiwanya ini yang disampaikan Sayyidah Asma hadis ke-12 tadi tentang sesuatu yang mengerikan di alam kubur. Nanti kita setelah ditanya ya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka dan lain-lain, kita akan ditanya kamu kenal gak sama orang ini? Itu kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita tanyanya kamu kenal gak sama orang ini? Tanyanya malaikat ma ilmuka bihadar rajul. Nah ini kalau bahasa kita kamu kenal gak dengan orang ini? Kalau orang-orang yang beriman mengatakan saya kenal, dia adalah Nabi Muhammad ya, yang membawa petunjuk, membawa penjelasan dan sebagainya. Ditanya sampai 3 kali, kamu kenal gak sama orang ini? Kenal, dia adalah Nabi Muhammad. Yang ketiga kalinya dengan bentak, kamu kenal gak sama orang ini? Digebrak ya. Jadi nanti ini yang dikisahkan oleh Sayyidah Asma di alam kubur, nanti akan datang seseorang dan kita akan ditanya, kamu kenal gak sama orang ini? Maka kita nanti menjawabnya, ya kenal, ini adalah Nabi Muhammad. Jawaban yang paling sederhana yaitu ini adalah Nabi Muhammad. Makanya dengan mendengarkan kisah ini ya kita bersyukur di zaman yang sudah akhir masih diperkenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Nanti wajahnya bagaimana nanti jenengan bisa melihat. Kalau jenengan sudah ngaji hadis-hadisnya kan
nanti bicaranya Nabi Muhammad itu kan kita bisa niteni. Contoh saja ini HP, ini WA saya, tapi balesi WA-nya jenengan. Kalau saya nyuruh istri saya atau orang sebelah saya ketika naik kendaraan kan jenengan tahu, lagi si nulis itu pusing, ya kan? Saya bisa memahami WA-nya jenengan masing-masing orang ini. Lagi sing WA itu wongi mesti sopo yang sing dikongkon WA, ya kan begitu. Jadi kita sudah tahu ini bahasanya Nabi, bahasanya selain Nabi kita sudah tahu. Nah, begitu juga nanti di kuburan. Dan fitnah itu mirip dengan datangnya Dajjal. Seakan-akan wis itu Dajjal datang. Jadi Dajjal itu Al-Masih, ya, Al-Masihid Dajjal. Kita umat Islam dari sudut pandang Islam itu yang nanti datang bersamaan itu kan ada namanya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Jadi kan tahu Dajjal. Kisahnya kan tahu. Terus siapa dia? Nah, nanti kalau menjelang kiamat, ya kiamat sudah dekat, akan datang fitnah yang luar biasa yang munculnya dari orang namanya Dajjal. Dajjal itu bisa mengkabarkan satu ketika semua orang sedunia akan muncul. Terus ada sungai namanya Tibrisi, sungai Tiberias. Sungai Tiberias itu mulai surut airnya, ciri-cirinya. Sungainya di mana? Ya sungainya ada di sana, di Israel, perbatasan Palestina. Ternyata menurut info kemarin ada teman dari sana melihat memang sungai itu makin surut airnya. Ternyata di sini juga sungai Konto ya surut, sungai Berantas juga surut, sungai Kalimas juga surut. Sungai-sungai itu mulai surut. Nah sekarang informasi hari ini, klik hari ini semua orang sudah bisa mendengarkan. Ya. Di Facebook itu ada apa aja, tombone di celatu tombone langsung ke kampung kerumuh lewat Facebook. Ya kan? Ini ciri-ciri kalau Dajjal ilmunya sudah muncul tapi sosoknya belum muncul. Nanti yang melawan Dajjal adalah Imam Al-Mahdi. Dulu ada kisah ketika Nabi Canduk, tahu Canduk? Ya, bahasa Indonesianya bekam, bahasanya Nabi itu Al-Hijamah. Ketika Nabi dibekam, darahnya keluar satu gelas. Satu gelas besar itu kayak apa namanya soda gembira. Setelah Nabi selesai dibekam, terus Nabi melihat gelasnya yang wadahnya tadi ada darah kotornya, kemana ini? Tanya para sahabat, mana darahku yang kotor tadi? Ya Rasul, mohon maaf sudah saya minum darahnya panjenengan. Loh, kenapa kamu minum darah kotor saya? Saya meyakini semua yang keluar darimu adalah membawa berkah. Bayangkan sampai darah canduknya Nabi akhirnya diminum. Nabi akhirnya menjawab, kalau begitu nanti kamu kalau punya anak, anakmu akan menjadi musuhku dan musuh umat Islam seluruh dunia. Orang ini akhirnya tidak menikah karena nanti kalau menikah punya anak jadi musuhnya Nabi dan musuhnya umat Islam sedunia. Dia menahan diri tidak menikah sampai usia 60 tahun. Nah itu dari perjalanan dia berniaga, dagang, kerja, bisnis, ingin pipis di tengah-tengah padang pasir. Pipisnya orang dulu kan sambil duduk jongkok, nggak sambil berdiri krocok-krocok kan nggak, itu jongkok. Ketika pipis kemaluannya itu, nah, lato-latonya disengat kala jengking. Nah itu bengkaklah itu, terus dibawa ke dokter sampai dokter spesialis dah sembuh. Mau dibawa ke Nabi itu sungkan. Akhirnya mau nggak mau, terakhir itu karena nggak sembuh kemana-mana, kembali pada Nabi. Ya Rasul, kemaluan saya seperti ini. Jawabnya Nabi, ya kalau ingin sembuh kamu harus nikah dan kamu harus menggauli perempuan, istrimu. Waduh, kalau gauli perempuan, istri saya pasti nanti hamil punya. Akhirnya diputuskanlah nikah sama-sama dengan perempuan yang sudah 60 tahun. Digauli langsung sembuh itu. Lato-latonya kempes, semuanya kempes. Ya. Kemudian
Bulan berikutnya dikabarkan istrinya hamil. Logika berpikirnya dia, kenapa menikahi wanita 60 tahun? Kalau sudah menopause berarti gak akan bisa hamil. Ternyata kehendak Allah ini mayuridillahu bi khairan ini. Hamil, setelah hamil lahirlah anak kecil namanya Dajjal. Di tengah-tengah ini ada, di sini gak ada mata, tidak ada mata. Kemudian menurut satu kisah, orang-orang sudah heboh bahwa Dajjal sudah lahir. Sayyidina Umar datang membawa pedang, dibunuhlah, dipotong lehernya, ternyata enggak mati, tambah berkembang jadi 1 meter persegi dan berkata dan tertawa terbahak-bahak. Bingung semua orang. Akhirnya Nabi dihubungi sama sahabat yang lain, dipanggil dan datang mengatakan, wahai Umar, lain kali jangan begitu ya. Kalau mau apa saja harus izin dulu kepadaku. Saya akan memerintahkan kamu berdasarkan perintahnya Allah. Akhirnya Nabi sholat 2 rakaat dan malaikat datang. Si bayi kecil mungil tadi ditali oleh malaikat itu terus dibawa pergi ke satu tempat. Diduga tempat itu namanya segitiga Bermuda. Tempatnya di mana? Di sana lah tempatnya negaranya Escobar. Makanya orang-orang yang berada di segitiga Bermuda itu untuk waktu nabrak pengedar narkoba semua, termasuk presidennya. Ya memang di situ dekatnya Dajjal. Dajjal masih di kerangkeng di sana. Ini umurnya sudah 1400 tahun. Akhirnya diceritakan di Quran itu kan talinya mau putus. Nah, kembali rapat lagi ketika ada apa? Ada azan, ada koman balik rapat lagi. Yang satu di ujung timur namanya Yajud Majud. Di Quran kan ada Yajud Majud ya. Akhirnya itulah Dajjal. Dajjal itu ditali dengan tali kiswah, benarnya kiswah Ka'bah. Makanya orang-orang dari Indonesia tuh kalau haji umrah tuh kiswahnya Ka'bah dipotongi bawa gunting. Karena kisah ini kena kenalan Dajjal ini ya, di sini enggak kena kenalan tuyul. Mana-mana bawa kiswahnya apa Ka'bah. Dulu yang membawa kiswah kain Ka'bah itu ya Jibril. Sekarang kan Raja Arab yang ganti setiap tahun dengan kain sutra. Saya dulu heran, kiswah Ka'bah ini kok selalu wangi aja, gimana sih? Gak taunya atasnya Ka'bah atap itu kan cor itu ya, itu kan ternyata ada minyak wanginya. Jadi kiswah itu ngerebes kayak sumbudom apa anunya lampu itu loh. Makanya itu basah terus wangi. TKI sing lagi umroh ya, lagi haji dipeseni keluarganya, gue lek nang Ka'bah guntingno anu yo kaine Ka'bah yo. Nah, akhirnya dialah jadi Dajjal itu. Dan nanti akan muncul Dajjal ini ketika menjelang kiamat ya. Tangan kirinya ini adalah surga, tangan kanannya adalah neraka. Siapapun yang dilangkai Dajjal walaupun dia sudah mati di alam kubur, dia akan hidup. Dajjal itu kun fayakun. Jangan mau minta apa hari itu juga. Kemudian Nabi Khidir muncul. Ternyata dibelahlah sama Dajjal. Nabi Khidir kalah. Nabi Khidir aja kalah. Kemudian Nabi Isa turun ya. Kemudian ada anak kecil. Dibelahlah anak kecil itu dari kepala sampai bawah, terbelah jadi 2. Ternyata tambah ngangkat-ngangkat. Dajjal heran, semua orang kalah sama saya, kok ini ada anak kecil yang nggak mati saya bunuh. Ternyata dia adalah Imam Al-Mahdi, dia anak cucu Nabi dari Sayyidina Hasan atau Husain ya. Nanti akan muncul, makanya Al-Mahdi. Nah, yang namanya Al-Masih itu ya nama lain dari Dajjal. Al-Masih Dajjal, Masih itu senengane keluyuran. Dajjal itu kan keluyur ke sana kemari, senengane gosip, rasane kancane, ngejak rame kancane, ya loh. Makanya dinamakan Al-Masih, bukan Isa Al-Masih ya. Makanya Al-Masih dalam bahasa Arab, bahasa mereka orang Barat itu namanya Mesias. Sang Mesias artinya sang juru selamat. Yang ditunggu sang juru selamat itu adalah Nabi terakhir. Karena Nabi terakhir dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka mereka tidak mau mengatakan
sang Mesias juru selamatnya adalah Nabi Muhammad yang memberi syafaat ya. Kalau kita adalah syafaat itu yang diajarkan oleh agama Islam. Nanti fitnahnya Dajjal. Saat sekarang saya kalau sholat bersama orang-orang yang kelahiran tahun 80 ke sini, tahiyat nggak pernah terdengar saya min fitnatil masyikhid Dajjal, gitu nggak pernah. Orang tua-tua dulu mesti gitu sebelah saya, min fitnatil masyikhid Dajjal. Dajjalnya mesti mantap yang terakhir. Selama ini apa yang dimakan Dajjal ya? Kok masih hidup terus? Dajjal yang dimakan banyak ini oleh Dajjal. Kita kisahkan Dajjalnya dulu. Nanti makan apa Dajjal? Dan kita kasih makan itu Dajjal tiap hari. Dajjal tuh makannya pulsa sama paketan. Ini juga Dajjal game. Ini Dajjal game. Ya, ini Dajjal ini. Dajjal itu juga nama asli sosok seseorang, ada julukan yang sebagai simbol Dajjal itu. Ya. Jadi ini yang diceritakan Sayyidah Asma, nanti kita harus menghadapi fitnah yang luar biasa setara dengan fitnahnya Dajjal ketika di kuburan. Oke. Nah, ketika ditanya kamu kenal nggak sama orang ini? Ya, kita harus menjawab kenal, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan. Yang selamat dari fitnahnya Dajjal dan yang ada di kuburan tadi hanya orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas. Saya makanya kalau ada majelis yang zikir kalimat syahadat sama kalimat thayyibah la ilaha illallah gak pernah saya ikuti. Saya dulu pernah di eranya Pak SBY nyalonkan presiden, saya diajak teman tuh selalu ke majelis zikir. Yo. Tapi kok hati saya nggak enak. Apa sih? Nggak taunya majelis zikir itu majelis yang didirikan oleh satu partai untuk mengakomodir orang, dikemas dalam bentuk majelis zikir. Akhirnya saya nggak ikut. Waktu kan namanya zikir la ilaha illallah nggak ikhlas. Karena itu ciptaannya partai. Ujung-ujungnya kalau udah banyak yang ikut, pulang kasih amplop gambar partai, gambar tokohnya partai. Ya zaman kecil saya kan saya sering ngantar ibu saya ke majelis zikir pengajian Al-Hidayah. Mampu sih kan. Terus saya setelah SMA aliyah itu setiap pulang ngantarkan ibu ke Pare ke majelis pengajiannya Al-Hidayah, kok mesti boleh mesti tiba sih nyosok apa? Ternyata kan Al-Hidayah juga punyanya partai. Dulu PNS itu kan harus ikut Golkar. Golkar itu kan punya majelis taklim sama majelis zikirnya namanya Al-Hidayah. Jadi kalau bukan PNS nggak tahu. Kalau perangkap ini dulu kan juga ikut ya Al-Hidayah. Tapi sekarang sudah nggak ada. Itu adanya di zaman Pak Harto. Nggak tahu penjelmanya sekarang sebagai apa. Kalau zikirnya jenengan di tempat yang begitu, ya tetap akan dikeplaki sama Dajjal. Oke, kita lanjutkan an Abdullah bin Amrin dari Abdullah bin Amr diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As qala berkata, sami'tu aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidu, tidak akan mengambil al ilma ilmu
intizaan dengan mencabut sekaligus. Intizaan dengan mencabut, yantazi'uhu minna dengan mencabut sekaligus, minal ibadi dari para hamba. Yang terjemah itu ketikanya salah ya. Jadi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu, itu spasi ya. Baru minal ibadi itu kan nyambung ya. Saya ulangi, innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidu tidak akan mengambil al ilma ilmu intiza'an dengan mencabut, yantazi'uhu dengan mencabut sekaligus, minal ibadi dari para hamba. Walakin akan tetapi yakbidu Allah akan mencabut al ilma ilmu biqabdil ulama'i, biqabdi dengan mengambil al ulama'i para ulama, hatta hingga idalam ketika lam tidak yubki tersisa aliman orang alim, ittakhadha maka akan mengambil siapa annasu manusia ru'usan seorang pemimpin, juhalan dari orang-orang dungu, fasu'ilu ketika mereka ditanyai, fa'aftu mereka berfatwa, bi ghairi ilmin, bi ghairi dengan tanpa ilmin ilmu, fadhallu maka mereka sesat, wa adhallu dan menyesatkan. Nah, ini caranya Allah kalau mencabut ilmu. Jadi Allah tidak mencabut sekaligus, orangnya masih hidup terus dicabut. Jadi caranya Allah mengambil ilmunya itu ulama-ulama meninggal satu-satu akhirnya ilmunya hilang satu. Imam Syafi'i meninggal ilmunya juga sama dengan hilang semuanya. Untungnya kan punya warisan kitab. Ulama-ulama yang tidak menulis kitab pasti ilmunya akan hilang ketika dia juga meninggal. Contohnya ini yang menjadi masalah bertahun-tahun ya, ini saya jelaskan berdasarkan ilmu dan ulama. Kemarin yang ditanyakan tentang witir. Nah, ini saya jawabnya dengan kitab ya. Biar mantap, karena nanti kalau nggak dengan kitab, kita di sini kan ngaji kitab, fikihnya kan Fathul Mu'in. Yang jenengan sini kan Minhajut Thalibin ini. Nanti dengan baca di bab sholat sunnah. Nah, ini ada kitab Fathul Mu'in. Nah, di Fathul Mu'in ini saya juga membaca kitab ini Al-Mahalli, syarahnya Minhajut Thalibin, ini yang bawah. Nah, ini ada Fathul Mu'in, ini khasiatnya, ini Qanatul Thalibin. Terus ada syarahnya Qurratul Ain yang sama dengan Fathul Mu'in, ini Nihayatul Zain. Ya. Ini kitab Nihayatul Zain yang nulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ini Al-Muhadzab. Ini kitab kedua kitabnya ulama Syafi'i setelah Al-Um yang disarahi oleh Imam Nawawi jadi Al-Majmu', ada sekitar 40 jilid.
Nah ini Anatul Thalibin ya. Ini kita menjawabnya dengan ilmu. Kemudian ini Al-Mahali sarahnya Minhajul Thalibin. Nah ini Al-Bajuri atau Syekh ini jenengan kalau ngaji kitab apa Fathul Qorib Takrib, kenal takrib? Nah ini yang menjelaskan tentang perihal yang ada di takrib ya. Jadi ini saya jelaskan biar nanti ilmunya ulama biar tidak hilang bersama ulamanya. Ini kan kita diwarisi oleh ulama kita. Kenapa orang sekarang sholat witir saja heboh, yang 1, 2, 2 plus 1, yang 1, 3 itu aja sampai detik ini masih heboh. Apalagi jenengan yang dijadikan imam kan tambah ketir-ketir dalam hati. Lihat apa yang ngomong piye yo. Pak Haji zaman ini kan ngimami no kidul kae. 2 plus 1. Aman sing ngimami no lor, sing plakate biru kan telu. Sing gendera hijau 2 plus 1. Ini saya bacakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh ulama madhabnya Syafi'i ya. Ini ada saya baca yang kitabnya Fathul Mu'in. Wa aqalluhu rakaatun. Jadi minimalnya sholat witir itu 1 rakaat. Minimalnya sholat witir itu 1 rakaat ya. Wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i. Walaupun sebelum melaksanakan sholat sunnah isya atau yang lainnya, okay, sholat witir itu 1, minimalnya 1. Kemudian wa aksaruhu, dan yang paling banyak maksimalnya ihda asyrota 11. Okay, 11 rakaat. Jadi kalau jenengan sholat witir 1 boleh, 3 boleh. Nah kenapa yang 1 kok ini teraneh di dunia dari zaman dulu kala 2 plus 1? Nah ini dijawab, ini yang 2 plus 1. Wa yajuzu liman zada ala raqatil fasli baina kulli raqataini bisalam wa huwa afdalu minal wasli bitasyahhudi au tasyahhudaini fi raqatainil akhirataini. Diperbolehkan witir itu dengan 2 rakaat disambung 1 rakaat. Itu namanya wasol. Oke, namanya wasol. Diperbolehkan bagi seorang yang menambah dari 1 rakaat sholat witir untuk memisahkan di antara setiap 2 rakaatnya. Nabi juga sholatnya 2 rakaat 1, 2 rakaat 1. Ya juga yang ganjil-ganjil 1, 1, 1. Maksimal yang dilakukan adalah 11 rakaat, 11 kali ya. Jadi yang jenengan tanyakan kemarin, kalau berdasarkan fikih itu namanya wasol, 2 ditambah 1 ya, 2 ditambah 1. Bagaimana dasarnya? Hadisnya Nabi apakah ada? Ya jelasnya ulama menulis dalam kitab itu kan ada dasarnya. Ini dasarnya juga wa minhu ay minal qismi alladzi la yusannu jama'atan. Jadi menjelaskan sholat-sholat yang tidak perlu jamaah, sholat sunnah yang nggak perlu jamaah. Seperti qobliyah, ba'diyah nggak perlu jamaah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Nabi bersabda, barang siapa yang lebih suka melakukan sholat witir dengan bilangan 5 rakaat maka lakukanlah. Oke. Sing seneng siji ya lakonono siji, sing seneng telu ya lakonono telu. Ini hadisnya Nabi. Nah, waliman zada ala rakaatin al-faslu. Ya. Dan bagi orang yang melakukan sholat witir lebih dari 1 rakaat hendaklah memisahkan di antara beberapa rakaat. Makanya witir itu kan sholatnya 4 rakaat ya. Jenengan kalau sholatnya harusnya kalau sholatnya witir 3 rakaat, berarti sholat tarawihnya sekali salam itu 4 rakaat. Jadi rakaat pertama, kedua tahiyat, terus seperti sholat isya baru salam.
Setelah selesai baru jenengan witirnya 3 kali langsung seperti sholat maghrib. Ini yang disampaikan di dalam hadisnya ini. Tapi Nabi menyampaikannya nggak spesifik. Lek awakmu seneng siji ya lakonono siji, lek seneng telu ya lakonono telu. Yang jadi masalah itu kan ketika NU seneng loro tambah siji, dipermasalahkan sama si gak seneng loro tambah siji. Itu karena ilmunya kan sudah dicabut ini sama Allah. Makanya kalau ingin tahu jawabannya buka kitabnya ulama, dan ini juga ada hadisnya. Nah, lakukan sholat witir dengan 3 rakaat bagi yang suka, 5 rakaat bagi yang suka, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat bagi yang suka. Maka kalau witir, maka harus disela-selai dengan salam. Tasyahudnya harus ada tahiyat. Makanya karena sholat sunnah, tarawih itu kan dianggap sunnah, ya sunnah. Maka tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka yang terakhir 2 rakaat salam tasyahud itu baca tahiyat, salam, barulah witir yang 1 kali. Itu namanya wasol di dalam pengertiannya, istilahnya fikih. Menggabungkan tarawih yang pertama sampai terakhir dengan 10 kali salam itu, barulah 2 kali untuk menutup sholat sunnahnya, barulah witirnya 1 kali. Nah, yang 2 ke 1 itu namanya wasol. Nabi ini menjelaskan pilihan karena pokoknya siji, minimal siji, paling akeh 11. Awakmu seneng siji ya monggo, awakmu seneng telu monggo, 5 monggo, 7 monggo, 9 monggo, 11 monggo. Tapi yang memilih 2 plus 1 tidak boleh mengatakan yang benar itu 2 plus 1, yang 3 salah. Yang seneng 3 langsung itu tidak boleh mengatakan yang 2 plus 1 salah, karena semua ini sudah dijelaskan Nabi. Jadi itu kalau kita pandang dari sisi hukum, dari fikih. Kenapa mereka masih bertengkar? Ya tadi karena ilmunya Allah sudah dicabut tadi oleh Allah melalui ulama-ulamanya. Ulamanya meninggal, Imam Syafi'i meninggal. Yang baca kitabnya Imam Syafi'i ini hanya masih orang tertentu saja. Nah, kayak ini gunduli. Saya baca aja itu di Fathul Mu'in halaman 200, di Nihayatul Zen halaman 133. Ya bab sholat sunnah bla bla bla, ini di Minhajul Thalibin ya bingung. Akhirnya setelah ilmunya Allah diambil, maka ketika berfatwa adalah ngawur. Makanya dijelaskan di hadis tadi kan, akhirnya orang akan memilih satu pemimpin ya, yang gak berilmu. Ketika ditanya sesuatu mereka berfatwa sesat, menyesatkan alias ngawuri. Jadi ini hadis yang terakhir, kebetulan kemarin pertanyaannya lebih dulu, baru saya jelaskan hari ini ya, karena keterkaitan kenapa sih konflik itu ya gitu aja konfliknya. Yang satu itu sukanya subuh pakai kunut, satu nggak suka, yang nggak suka mengatakan yang benar itu kelompok saya, terus yang kunut itu mengatakan ya sih benar ya kelompokku, kan begitu. Kalau orang alim kan kunut ya biasa, nggak kunut ya biasa. Ketika nggak kunut, contohnya begini, saya ini sering Jumatan, kalau di sini tuh di Masjid Fajar As-Sakinah di Beringin dekatnya terminal POM. Waktu Innova masih saya stiker majelis taklim dan sholawat wajah sedikit, saya sholat di sana. Tapi orang lain ngasih tahu ke jamaah saya lain, tuh kiaimu sholat di Masjid Muhammadiyah, jangan-jangan kiaimu Muhammadiyah. Ya Allah. Muhammadiyah itu ya sama dengan NU. Nah kalau saya boleh belani nang Badas, waktunya kan habis ya sudahlah. Di situ ada masjid yang akidahnya masih sama dengan kita, fikihnya masih sama, hanya beda baju dan organisasinya, ya nggak apa-apa urusan sholatnya. Saya pernah sholat di masjidnya apa itu Mbah Yai Mokhtar di Ploso, sebelum dibongkar-bongkar kemana sholat. Ngono ya ono ae wong sing putih jarene saya ini, wah jangan-jangan kiai ku yo Siddiqiyah. Mergo tengah-tengah jamaah yo ono Siddiqiyah. Yo ono padahal saya ke sana itu silaturahim mencari balik saya.
yang sudah tidak pernah berjumpa 20 tahun yang lalu. Saya cari sana ketemu, selfie di bawah fotonya Bayi Mukhtar. Itu karena ilmu sudah diambil, akhirnya kita ke sana dicurigai, ke sana dicurigai. Ini bener wae dhewe tok ae. Nggih, sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.